Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Dwi Nur Cahyani Hilala. Saya Nur Fadila Pumu. Saya Nikmatul Mustaqi. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Politik dosen pengampuhnya Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Dan materi yang akan kami sampaikan yaitu Teori Sosiologi Politik. Saya akan menjelaskan materi dari teori sosiologi politik menurut Karl Marx. Teori sosiologi politik menurut Karl Marx berangkat dari pandangan bahwa politik ini tidak bisa dipisahkan dari struktur ekonomi masyarakat. Menurut Marx, cara manusia memproduksi dan menguasai sumber daya ekonomi akan menentukan bentuk kekuasaan, hukum, dan kebijakan politik. Ia menyebut bahwa pendekatan ini sebagai materialisme historis, yaitu gagasan bahwa sejarah dan perubahan sosial digerakkan oleh kondisi material, bukan oleh ide-ide abstrak semata. Dalam masyarakat kapitalis, struktur ekonomi menciptakan pembelahan kelas yang tajam antara kelas pemilik modal atau borjuis dan kelas pekerja atau proletariat. Nah, ketimpangan ini tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, tetapi juga merambat ke ranah politik hingga hukum. Dan pandangan Karl Marx, negara dan sistem politik ini tidak bersifat netral. Negara cenderung berfungsi sebagai alat bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan kepentingan dan dominasinya. Hukum, kebijakan publik, serta aparat negara seringkali digunakan untuk menjaga stabilitas sistem yang menguntungkan kelompok elit, meskipun harus mengorbankan kepentingan kelompok masyarakat yang lebih lemah. Nah, karena itu konflik sosial dan politik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Marx melihat konflik kelas sebagai motor utama perubahan sejarah, di mana kelompok yang tertindas akan terus melakukan perlawanan terhadap struktur yang menindas mereka. Lalu jika dikaitkan dengan contoh berita yang saya ambil, yaitu tentang situasi hak asasi manusia yang mengalami kemunduran, teori Marx membantu kita dalam memahami peristiwa tersebut sebagai bagian dari konflik struktural antara penguasa dan masyarakat. Dalam berita tersebut digambarkan adanya pembatasan ruang sipil, tindakan represif terhadap demonstrasi, serta penggunaan aparat negara untuk meredam kritik. Contoh dari kasus yang saya ambil dari sumber berita yaitu www.amnesty.id, yaitu tentang setahun pemerintahan era Prabowo dan Gibran, di mana kondisi hak asasi manusia atau HAM yang mengalami erosi terparah akibat maraknya kebijakan, tindakan, dan praktik-praktik otoriter. Dari perspektif Marx, kondisi ini menunjukkan bagaimana negara bekerja untuk menjaga kepentingan kelompok dan yang berkuasa dengan cara mengontrol dan menekan kelompok masyarakat yang menuntut keadilan, hak partisipasi politik. Aksi protes mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil ini dalam berita tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan kelas yang merasa dirugikan oleh kebijakan politik dan juga ekonomi. Sementara itu, tindakan represif aparat mencerminkan fungsi negara sebagaimana yang dijelaskan oleh Marx, yakni sebagai alat kekuasaan yang menjaga stabilitas sistem yang ada. Namun ketika suara kritis dibungkam dengan kebebasan sipil yang dibatasi, hal itu yang menunjukkan bahwa kekuasaan politik ini digunakan bukan untuk kepentingan seluruh rakyat, melainkan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Dengan demikian, teori sosiologi politik dari Karl Marx ini relevan untuk membaca realitas
dalam berita tersebut. Konflik antara rakyat dan penguasa, pembatasan hak asasi manusia, serta penggunaan kekuasaan negara untuk menekan kritik merupakan cerminan dari analisis teori Marx tentang negara, kekuasaan, dan juga konflik kelas dalam masyarakat. Teori ini membantu kita memahami bahwa persoalan politik ini bukan sekedar soal kebijakan, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang bekerja di baliknya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori sosiologi politik dari Karl Marx. Nah, baik, saya akan menjelaskan teori sosiologi politik dari perspektif feminisme dengan mengambil contoh kasus demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal tahun 2025. Dalam perspektif feminisme, kebijakan publik tidak bersifat netral karena seringkali berdampak berbeda terhadap kelompok sosial tertentu, terutama perempuan. Nah, teori feminisme dalam sosiologi politik menyoroti bagaimana kekuasaan dan kebijakan negara dapat memperkuat atau memperlemah ketimpangan berbasis gender, kelas, dan kondisi sosial lainnya. Nah, kenaikan uang kuliah tunggal atau yang biasa disebut dengan UKT di perguruan tinggi negeri pada tahun 2025 berpotensi memperbesar ketidaksetaraan akses dalam pendidikan. Nah, khususnya bagi mahasiswa perempuan yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah. Nah, dalam banyaknya realitas sosial sekarang ini, perempuan masih menghadapi beban yang besar atau beban yang ganda, seperti keterbatasan dukungan ekonomi dari keluarga dan prioritas pendidikan yang ini sering lebih diberikan kepada laki-laki. Nah, akibatnya kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal ini dapat membuat perempuan lebih rentan untuk tertinggal atau bahkan putus kuliah. Nah, perspektif feminisme ini juga menekankan konsep interseksionalitas, yaitu tumpang tindih antara gender dan faktor sosial lainnya seperti kelas ekonomi dan wilayah. Nah, mahasiswa dari daerah terpencil atau dari keluarga miskin mengalami dampak yang lebih berat dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Nah, dengan demikian dari sudut pandang feminisme, kasus demonstrasi menolak kenaikan uang kuliah tunggal tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan dampak gender dan kondisi sosial mahasiswa. Nah, pendidikan tinggi seharusnya menjadi sarana pemberdayaan dan kesetaraan, bukan justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada dalam struktur sosial dan politik. Oke, baik, hanya itu yang akan saya sampaikan dari penjelasan materi, yaitu teori sosiologi politik dalam perspektif feminisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Pierre Bourdieu. Teori Pierre Bourdieu adalah teori dalam sosiologi yang menjelaskan bahwa kekuasaan dan ketidakadilan sosial tidak hanya berasal dari uang atau jabatan, tetapi juga dari pendidikan, budaya, kebiasaan, dan pengakuan sosial. Menurut teori Bourdieu, seorang bisa berkuasa karena memiliki modal tertentu dan mampu menggunakan di dalam arena sosial. Contohnya seperti demonstrasi di Pati pada 13 Agustus pada tahun 2025 dipicukan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kenaikan pajak yang cukup drastis dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Masyarakat menuntut pengunduran
pengunduran diri bupati sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan daerah tersebut. Demonstrasi ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan pemerintahan seperti kenaikan pajak dengan kemampuan masyarakat untuk menanggung beban ekonomi tersebut. Protes ini menarik perhatian publik dan menunjukkan kekuatan aksi kolektif sebagai respon terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Teori-teori dalam sosiologi politik yang diterapkan dalam kasus Pierre Bourdieu yaitu kekuasaan simbolik. Teori Pierre Bourdieu mengenai kekuasaan simbolik dan habitus dapat diterapkan dalam dinamika demonstrasi ini. Bupati dan elit lokal mungkin memegang kekuasaan simbolik dengan menggunakan wewenang negara dan modal budaya untuk membenarkan kebijakan pajak tersebut. Di sisi lain, para demonstrasi berusaha menentang kekuasaan ini dengan mengubah opini publik dan diskursus politik. Proses mereka mewakili perlawanan dalam suatu arena atau bidang politik di mana mereka berjuang untuk mengontrol sumber daya simbolik seperti legitimasi politik dan kewenangan moral. Baik, itulah penyampaian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan materi dari kita kelompok 6 yaitu tentang teori sosiologi politik. Nah, tadi saya sudah menjelaskan yaitu dari sisi perspektif feminismenya, Dan saya menjelaskan teori sosiologi politik dari Karl Marx. Dan saya menjelaskan tentang sosiologi politik dari Pierre Bourdieu. Sekian. dari Kami terima kasih. Wassalamualaikum